Bismillahirrahmanirrahim. Sedekah sifatnya orang-orang yang bertakwa. Tapi sedekah yang bagaimana yang dimaksud? Sedekah dalam keadaan lapang maupun sempit. Karena di sini ada unsur menundukkan hawa nafsu. Orang yang bersedekah lapang hartanya, banyak kelebihannya, dia punya uang tabungan misalnya 1 miliar, dia keluarkan 1 juta rupiah, tidak ada artinya. Meskipun ini keutamaan dan amal yang patut untuk disyukuri dan dimohon balasan kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala untuk orang yang melakukannya, tetapi unsur menundukkan hawa nafsu dalam amalan tadi lebih kurang dibandingkan siapa? Dibandingkan dengan seorang hamba yang dia uangnya cukup untuk dirinya, tapi dia rela berbagi, menundukkan hawa nafsunya untuk menunjukkan kecintaan kepada saudaranya, maka ini adalah sedekah yang lebih tinggi nilainya dan lebih terpuji. Inilah sifatnya orang-orang yang bertakwa. Inilah sedekah yang paling utama. Dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala, seseorang datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian orang ini bertanya, ya Rasulullah, ayu sadaqatin a'zam, wahai Rasulullah, sedekah apakah yang paling agung, yang paling mulia, yang paling besar pahalanya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, anta tasaddaqa wa anta sahihun syahihun takhshal faqra wa ta'malul gina. Sedekah yang paling agung, yang paling besar, yang paling mulia pahalanya adalah kamu bersedekah dalam keadaan kamu masih sehat walafiat, syahihun dalam keadaan kamu sedang kikir-kikirnya, butuh-butuhnya kepada harta tersebut, kamu takut dari kemiskinan dan sangat mengangan-angankan kekayaan. Ini sedekah yang paling afdol. Sekali lagi sebabnya karena ada unsur menundukkan hawa nafsu. Makanya kenapa disebut sedekah dalam keadaan lapang maupun sempit? Karena ini berhak dimiliki oleh semua orang, ayyuhal ikhwatu fillah. Kesalahan kita, kalau kita bahas masalah sedekah, kita katakan itu urusannya orang-orang kaya. Subhanallah, apakah kita mau keutamaan dalam Islam hanya dimiliki oleh orang lain, kita tidak memilikinya? Bagaimana pengharapan orang seperti ini terhadap ridha Allah subhanahu wa ta'ala? Bagaimana orang yang seperti ini akan mendapatkan kemuliaan kalau tekadnya demikian rendah? Para sahabat Nabi SAW dulu orang-orang yang kaya semua, mayoritas mereka orang miskin, tetapi sedekah yang mereka lakukan melebihi orang-orang yang kaya. Jadi ayyuhal ikhwatu fillah, salah satu di antara bukti kuatnya dominasi hawa nafsu dalam diri kita, kalau untuk urusan agama kita gampang mengalah. Sedekah cuma orang kaya saja, keutamaannya besar, biarlah, masih banyak kebaikan yang lain. Padahal kebaikan yang lain pun juga kita tidak lakukan dengan sempurna. Tapi coba giliran dapat bantuan, ada yang mau mengalah, semua saya duluan, saya lebih berhak. Giliran misalnya disuruh mengalah untuk kebaikan-kebaikan dunia, siapa yang mau mengalah? Tidak. Ini salah satu di antara bentuk dominasi hawa nafsu dalam diri kita. Padahal dalam kemuliaan agama tidak ada sistem mengalah. Dalam agama itu wasari'u ila maghfirah, berlomba-lomba, bersegera dalam kebaikan. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, dalam hal yang seperti ini hendaknya mereka berlomba-lomba, semua berlomba-lomba. Hadis Nabi SAW yang terkenal riwayat Imam Muslim tentang keutamaan shaf awal adzan. Apa kata Nabi SAW? Lau ya'lamun nasu ma fin nida'i wa shaffil awwali thumma lam yajidu illa ayyastahimu alaihi lastahamu. Seandainya manusia mengetahui keutamaan azan, mengumandangkan azan dan
salat di shaf pertama, kemudian mereka tidak dapat cara, rebutan misalnya, semua berlomba-lomba, tidak ada cara untuk bisa kecuali dengan mengundi, maka mereka lakukan undian. Nabi tidak mengatakan mengalah sudah, yang orang tua biarlah di depan, yang muda tidak. Keutamaan dalam agama berlomba-lomba. Kalau dalam urusan dunia baru kita mengalah, tapi ini kita balik. Kalau untuk sedekah biarlah untuk orang-orang kaya. Saya bisa mengerjakan amal-amal yang lain. Subhanallah, ini adalah tekad yang sangat rendah, azimah yang dhaifah, selera yang rendah. Para sahabat Nabi SAW yang miskin datang kepada Rasulullah SAW dalam hadis Bukhari Muslim. Mereka mengeluh bukan demi Allah minta harta, bukan minta kedudukan. Mereka mengeluh kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthuri bil ujur. Wahai Rasulullah, orang-orang yang punya kelebihan harta telah membawa pergi pahala-pahala kebaikan. Yusalluna kama nusalli, mereka salat seperti yang kami lakukan juga salat. Wa yasumuna kama nasum, dan mereka berpuasa seperti kami berpuasa. Walahum fadlun fi amwalihim yatasaddaquna bihi, tapi mereka punya kelebihan harta untuk bersedekah dengannya. Irinya karena apa ya ikhwatu fillah? Iri karena keutamaan, bukan iri karena banyaknya harta, fasilitas dunia, kendaraan yang mewah, rumah yang indah, bukan. Mereka punya kelebihan harta untuk disedekahkan, itu yang bikin iri mereka. Subhanallah, inilah tingginya semangat mereka meraih sorga. Orang kayanya seperti itu, orang miskinnya juga seperti itu. Ini para sahabat radhiyallahu ta'ala ajma'in. Yang jelas di hadis ini kemudian Nabi SAW mengatakan di akhirnya, dzalika fadlullah yu'ti man yasha, itu adalah anugerah dari Allah yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Oleh karena itu ayyuhal ikhwatu fillah, kebaikan dalam agama itu bisa kita raih dengan sempurna sesuai dengan keadaan kita. Sesuai dengan keadaan kita. Nilai sedekah bukan besarnya, saya katakan tadi, tapi perjuangan kita menundukkan kekikiran nafsu kita terhadap harta.